Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiatul Mardia, saya mahasiswa Stikes Wirausaha. Saya akan melakukan praktek pemeriksaan postpartum. Maka persiapan alatnya untuk sebagai berikut. Persiapan alatnya adalah yang pertama adalah kasa atau kapas steril, air sabun, lalu ada perlak, lalu ada pinset, lalu ada bengkok, lalu ada handscoon, lalu ada betadine, lalu ada kateter logam, ada bedpan, botol berisi air hangat, korentang, selimut, pembalut, dan celana dalam ibu yang masih bersih ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita melakukan pemeriksaan postpartum, maka kita harus cek rekam medis dulu. Jika memang cek rekam medis itu sudah benar, namanya benar yang akan kita lakukan pemeriksaan postpartum, maka kita persiapkan alat yang tadi, kemudian kita cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita ke kamar pasien. Permisi Ibu Pipi, selamat pagi. Saya Suster Yaya yang akan memeriksa Ibu hari ini. Bagaimana Ibu hari ini? Sudah enakan belum? Masih sakit ya Bu ya? Ya sabar ya Bu, namanya juga baru melahirkan ya. Saya hari ini tujuannya adalah kesini untuk memeriksa keadaan Ibu setelah melahirkan. Nanti saya periksa bagian payudara Ibu, tekanan darah Ibu, lalu vagina Ibu, lalu anus Ibu. Kemungkinan waktunya 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, ini gunanya untuk agar mengetahui bagaimana perkembangan setelah melahirkan. Adakah infeksi atau adakah keseriusan yang lain, ataukah memang terjadi normal seperti biasa ya Bu? Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada ya Bu ya. Ya sudah, kalau seperti itu saya tutup tirainya dulu ya Bu ya. Tutup tirainya. Kemudian yang pertama adalah dekatkan alat yang tadi. Kita dekatkan alat-alatnya. Setelah itu kita pertama cek tanda-tanda vital. Cek tanda-tanda vital. Ibu ternyata 120/80 ya. Normal ya Bu. Lalu setelah itu, setelah tanda-tanda normal, maka kita lihat mata pasien apakah ada anamis atau tidak, suhu pasien, semuanya kita lihat ya. Setelah itu kita turun kepada payudara pasien. Kita lihat, Ibu mohon maaf ya Bu ya, kita lihat payudaranya ya Bu. Ya, yang dilihat dari payudara dibuka, kita lihat apakah ada pembesaran pada payudara yang tidak normal, adakah mastitis ataukah ada udem pada payudara. Dilihat besarannya sama atau tidak, lalu dilihat, dipencet ada tidak kolesterumnya. Ibu ternyata ada kolesterumnya. Nanti kalau adiknya udah mandi, udah kesini, langsung dinenenin ya. Ya, lalu setelah itu dilihat putingnya, apakah putingnya itu ada atau tidak, menongol atau tidak. Lalu setelah itu kita turun kepada perut pasien. Kita lihat, kaji keadaan TFU pasien. Nah, kita kaji, diukur TFU-nya, ternyata ini berada di 3 jari di bawah tali pusat. Setelah itu kita kaji adanya, Bu gimana Bu, BAB-nya udah bisa belum Bu? Ada persulitan nggak saat BAB? Oh gitu ya, normal ya Bu ya, udah biasa ya Bu, nggak sakit ya Bu? Sakit sedikit ya, ditahan aja kalau kayak gitu. BAB-nya nggak gimana-gimana kan ya Bu ya, lancar ya Bu ya? Kalau kayak gitu agak sakit. Ibu gimana, pipisnya bisa nggak? Oh bisa, tapi aku takut. Oh, dilihat dulu ya Bu ya, kita lihat dulu ya gimana ya, nggak apa-apa kan? Sama-sama perempuan Bu, nggak usah malu ya. Bu sekarang duduknya posisinya ini dulu, ditekuk dulu. Posisikan pasien litotomi ya teman-teman. Lalu setelah diposisikan maka dibuka. Terus habis itu pasiennya dilihat lalu selnya itu bagaimana hasilnya, warnanya apa aja, baunya bagaimana, kekentalannya seperti apa. Lalu setelah itu kita buka, kita pegang area perut pasien, dilihat kandung kemihnya kalau penuh, maka jika penuh maka pasang kateter besi untuk mengeluarkan. Ya, kita pasang ya. Nah, ini kita pasang dulu. Maaf ya Bu, agak sakit ya Bu. Kita pasang
kateter ya Bu, pasang kateter, terus dikeluarkan. Nah udah lega ya Bu ya, nggak begitu kencang kok sekarang. Setelah itu kita kaji pada vagina pasien pas episiotominya, bagaimana warnanya, bagaimana sudah rapat atau belum jahitannya, adakah kemerahan, adakah nyeri tekan, ditekan sakit nggak Bu? Masih sakit nyeri sedikit ya Bu, wajar ya, baru dijahit kan kemarin. Lalu setelah itu adanya infeksi atau tidak dilihat, kalau tidak ada maka kita lakukan perawatan perineum, dibersihkan menggunakan air sabun lalu disiram oleh NaCl 0,9. Setelah itu jika sudah bersih maka pasien dilihat untuk area belakangnya, bagian anusnya adakah hemoroid atau tidak. Ibu maaf Bu, miring sedikit ya Bu, saya lihat pantatnya ya Bu, anusnya. Ibu, oh Ibu tidak ini ya, tidak punya ambeien ya Bu ya? Iya, alhamdulillah ya Bu kalau kayak gitu. Ya sudah, sekarang Ibu pakai celana dalam sama softtek baru ya Bu, saya pakaikan ya. Nih, pakaikan celana dalam dan softtek baru. Setelah itu rapikan alat, lalu lepas. Terus kita evaluasi gimana Bu, habis dibersihkan tadi ya vaginanya, terus diperiksa semuanya, enakan nggak habis diperiksa? Enakan ya Bu, alhamdulillah ya. Ya sudah kalau gitu Bu Pipit, kalau memang ini saya sudah selesai, saya akan membereskan alat dulu, lalu saya ada di nurse station. Kalau Ibu ada perlu apa-apa maka Ibu boleh panggil saya lewat tombol ya Bu ya. Saya permisi dulu ya Bu. Jika sudah evaluasi maka kita bereskan alat, lalu setelah bereskan alat kita cuci tangan 6 langkah, lalu kita lakukan pencatatan pada rekam medis pasien. Sekian, terima kasih.